Pemirsa, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan 7 kendaraan roda 2 hasil curian kedua pelaku. Anggota Satreskrim Polres Pandeglang berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor, yakni Yudhistira alias Ude di area persawahan. Selain menangkap pelaku, anggota juga berhasil menemukan alat yang kerap dibawa pelaku saat melancarkan aksinya di area semak-semak. Setelah dilakukan pengembangan, polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yakni AA alias Ahmad Ardiman. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan roda 2. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sebanyak 7 unit motor hasil pencurian kedua pelaku tersebut. Di daerah Bojong, kami langsung ke TKP bersama tim. Alhamdulillah kami mendapat satu tersangka inisial A, itu kita dapat di desa Bojong. Kemudian hasil pengembangan ternyata ada satu lagi tersangka yang mereka melakukan secara bersama-sama. Kedua pelaku tersebut merupakan residivis curanmor yang kurang dari setahun keluar dari penjara dan sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten. Atas perbuatannya, kedua pelaku kembali terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, Satpol PP Kota Surabaya melaporkan kasus penganiayaan 2 anggotanya saat mengamankan aksi buruh yang berunjuk rasa blokir jalan protokol. Satu korban menderita retak tulang tangan. Inilah video amatir penganiayaan anggota Satpol PP Kota Surabaya oleh oknum buruh yang sedang memblokir jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman tersebut, salah satu anggota Pol PP ditendang lalu dikeroyok oleh beberapa oknum buruh hingga tubuhnya terlempar mengenai tembok. Sementara satu korban lain yang tidak terekam kamera, korban diinjak-injak dan dipukuli oleh oknum buruh hingga alami retak tangan kanan. Kejadian tersebut karena pemotor yang terjebak aksi blokir meminta pertolongan Satpol PP untuk membuka jalan yang diblokir oleh buruh. Namun para buruh tidak terima, tiba-tiba 2 Satpol PP langsung ditendang dan dipukuli oleh oknum buruh. Atas kejadian tersebut, Satpol PP Kota Surabaya melaporkan adanya penganiayaan dan kekerasan terhadap anggota ke Polrestabes Surabaya. Anggota dari Satpol PP Kota Surabaya yang pada saat bertugas mengalami pukulan dan tendangan dari oknum. Korbannya berada di Rumah Sakit Suwandi, masih dalam pemeriksaan dokter dan nanti akan dilakukan visum. Kalau dari luar mengalami luka di bagian mana, Pak? Yang terlihat adalah tangannya sebelah kanan yang anggota atas nama Tarek Aziz itu tidak bisa digerakkan untuk naik. Berapa orang, Pak, yang menjadi korban? Ada 2 personil. 2 orang. Yang pertama bernama Tarek Aziz, yang kedua adalah Abdul Muid Kafi. Itu kejadiannya seperti apa, Pak, kok terjadi penganiayaan itu, Pak? Teman-teman ini memang bertugasnya di pedestrian di Jalan Ahmad Yani, dan pada saat terjadi demo penutupan dari aksi unjuk rasa. Kini 2 anggota Satpol PP Kota Surabaya tersebut menjalani proses visum dan pengobatan di RSU Suwandi, Surabaya. Diduga korban mengalami keretakan di bagian tulang tangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi massa buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi melawan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi anarkis. Seorang sopir truk dianiaya oleh massa buruh, sementara mobil yang dikendarainya dirusak massa. Aksi massa buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi melawan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi anarkis.
Massa yang tersulut emosi akibat perkataan sopir truk langsung menganiaya korban, sementara sejumlah massa buruh lainnya melakukan pengrusakan terhadap mobil truk yang dikendarai korban. Aksi anarkis yang dilakukan oleh massa buruh memicu kekhawatiran bagi pengendara lain. Kalau saya sih ya kurang bagus lah kalau main hakim sendiri. Soalnya itu kan mungkin dia ada tekanan dari perusahaan atau misalnya sehingga dia diharuskan cepat datang, sedangkan kondisi jalan macet. Pasca aksi penganiayaan yang dilakukan massa buruh, sopir truk telah melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan. Terkait dengan pengerusakan mobil yang terjadi di wilayah Cikarang Selatan, Polsek Cikarang Selatan, tepatnya di kawasan Egypt, kita telah menerima laporan daripada pengemudi truk atau korban, dalam hal ini korban, dan saat ini kita telah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus tersebut. Polisi juga menghimbau agar buruh saat menyampaikan aspirasi tetap mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian terlibat saling dorong saat menghadang massa yang hendak bergerak ke Monumen Mandala Makassar untuk berunjuk rasa. Ratusan personel kepolisian dikerahkan guna pengamanan aksi tersebut. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa asal Papua hendak bergerak menuju Monumen Mandala, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk berunjuk rasa. Massa diblokade aparat gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Sat Brimob dan Sat Samapta Polda Sulsel. Dengan menggunakan pengeras suara, pihak kepolisian mengimbau massa untuk kembali ke sekretariat. Akhirnya, massa pun memilih melanjutkan aksi di depan sekretariat dengan pengawalan ketat 300 personel kepolisian. Ya, dorong-dorong karena pertama kami dari Dalmas awal memang dari Polsek dan Polrestabes yang menangani pertama. Standar SP-nya kan seperti itu, Dalmas awal dulu. Kalau sudah tidak mampu dari Polrestabes maka kami minta buatan ke Dalmas Polda, lanjut ke Brimob. Jadi tahapan tadi sudah dilakukan. Jadi rencananya mau aksi di mana tadi Pak rencana? Rencana aksinya di Mandala. Di Mandala. Tadi ada blokade Pak, kiri kan? Ya blokade, tetap kami blokade supaya dia tidak ke Mandala. Diketahui massa aksi merupakan mahasiswa asal Papua yang melanjutkan pendidikan di kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kerap mengganggu ketertiban, kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan petugas gabungan mengamankan puluhan WNA ilegal asal Nigeria di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Sebagian besar WNA melebihi izin tinggal dan tidak memiliki dokumen keimigrasian. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan WNA ilegal di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Para WNA ini berusaha kabur dan melawan saat diamankan. Petugas sempat kesulitan saat berusaha menggeledah unit apartemen karena penghuni tidak mau membuka pintu. Setelah dibuka paksa, ditemukan WNA yang berusaha sembunyi dari razia. Dalam operasi ini, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta bersama petugas gabungan menangkap total 29 warga negara asal Nigeria yang kerap mengganggu ketertiban dan meresahkan warga. Dari pemeriksaan sementara, ditemukan WNA yang telah habis izin tinggalnya serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. Yang diamankan sudah ada 29, tapi kita belum sampai proses secara detail apakah nanti akan masih tetap dengan 29 orang dan kita. Umumnya dari warga negara mana Pak? Ini dari warga negara Nigeria, mayoritas Nigeria. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya paspor serta visa. Para WNA ilegal ini akan ditindak berdasarkan kesalahannya masing-masing hingga sanksi maksimal deportasi dan penangkalan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari kepanikan terhadap kasus pneumonia Mycoplasma di Indonesia. Himbauan ini diberikan pada masyarakat sebagai respon terhadap merebaknya penyakit tersebut di Cina sejak Mei 2023. Kasus pneumonia Mycoplasma belakangan terus menjadi sorotan dunia seiring dengan peningkatan kasus pneumonia pada anak-anak di Cina Utara.
Beberapa gejala yang dirasakan oleh penderita antara lain batuk berdahak, demam, sesak nafas, ritme nafas cepat, dan sel darah putih atau leukosit yang tinggi. Meskipun virus ini memiliki tingkat ancaman yang lebih rendah dari COVID-19, namun dapat berbahaya bagi penderita anak-anak dan lansia, terutama yang memiliki komplikasi penyakit. Ngehits ya, karena laporan dari Cina tersebut, ada sekolah ditutup, anak-anak diinfus di banyak rumah sakit, kemudian sampai mengerjakan PR di rumah sakit sambil diinfus karena kasusnya banyak, ada ratusan. Ini kemudian jadi perhatian, apakah ini memang Mycoplasma saja, tapi kan memang dari otoritas China juga tidak mengatakan ini semata-mata Mycoplasma. Jadi ada kemungkinan kenapa dia jadi berat. Saya sih menduga, tapi kita nggak bisa menduga karena nggak ada data, tapi kemungkinan satu anak bisa mengalami co-infection, jadi bisa ada bakterinya, ada virusnya. Dan salah satu bakterinya adalah yang dikatakan tadi Mycoplasma pneumonia. Yang kalau hanya Mycoplasma pneumonia tunggal saja, itu biasanya ringan-ringan saja. Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau masyarakat untuk waspada, namun menghindari kepanikan dalam menanggapi kasus pneumonia Mycoplasma. Virus ini sejatinya telah lama berada di Indonesia. Pada umumnya bergejala ringan dan tidak memerlukan perawatan medis khusus. Dari Jakarta, Elsa Casey, Dimas Winardi, iNews melaporkan.